kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang besar ini yang Kau nyatakan pada kami saat ini juga. Kami menyembah Yang Maha Masai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengerti kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sangat disayangkan saat saya sedang berdoa dan Roh Kudus hadir, saya dikagetkan dengan penawaran untuk minum dan itu menjadikan saya buyar. Roh Kudus itu menyempurnakan kebutuhan kita lewat firman-Nya dan Dia hadir pada setiap saat. Hari ini hari penuangan Roh Kudus dan Roh Kudus memang dituangkan bagi kita. Hanya memang kita harus konsentrasi menerimanya, bukan disibukkan dengan perkara-perkara daging. Apapun yang jadi kebutuhan kita, Dia penuhkan lewat Roh Kudus. Haleluya, merahmatkan Tuhan. Anak-anak membutuhkan Roh-Mu jadi kekuatan, jadi penghiburan bagi semua anak-anak-Mu. Hamba mohon kemurahan-Mu Tuhan, mengampuni segala kekurangan kami. Hanya mengingat perkara-perkara daging, Tuhan terima kasih. Haleluya. Kita membaca kisah para rasul pasal yang pertama. Ayat 6 sampai ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apa yang dikatakan malaikat itu nampaknya sederhana, tapi kalau dilihat pengangkatan Tuhan itu penuh kemuliaan. Kemuliaan yang kata Rasul Petrus daripada Bapa. Dua Petrus 1 ayat 16 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan
bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang suci berbicara atas nama Allah. Malaikat mengatakan dia terangkat ke surga. Nampaknya biasa, tapi saya percaya dia terangkat dengan kemuliaan. Kemuliaan yang disaksikan oleh rasul-rasul, 3 orang rasul, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ketika mereka berada dalam gunung kemuliaan. Saat mereka dalam gunung kemuliaan itu, Tuhan dipermuliakan dengan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Suara itu kami dengar ketika datang dari surga ketika kami bersama dengan Dia di atas gunung kemuliaan. Pengangkatan Tuhan penuh kemuliaan cuma tidak dinyatakan dalam ayat kisah para rasul, tapi sebenarnya dia naik ke surga penuh kemuliaan. Kemuliaan surgawi yang disertai oleh beribu-ribu atau berjuta-juta malaikat sucinya menyertai dia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Ia yang datang dalam kemuliaan akan penuh dengan kemuliaan surgawi. Matius 25 ayat 31 sampai 34. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat suci bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saat dia datang kembali, dia datang dalam kemuliaan. Dia terangkat ke surga, saya percaya dia juga disertai kemuliaan. Hanya dikatakan awan yang menutupi, tapi sebenarnya dia ditutupi oleh kemuliaan surgawi. Sebab Elia saja penuh kemuliaan ketika diangkat oleh Tuhan, apalagi Tuhan sendiri sebagai anak yang dikasihi. Tuhan memberkati kita, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Haleluya. Kami menyembah
agungnya Engkau, betapa mulianya Engkau Tuhan. Terima kasih penyertaan bagi kami. Saat ini Tuhan Engkau tahu kebutuhan kami, kami membutuhkan Roh Kudus. Ampuni kesalahan kami karena kami lebih mementingkan perkara daging daripada firman. Terima kasih. Kasih-Mu yang besar mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami. Hari ini Engkau menolongkan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih penyertaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang pelayan-pelayan terjemah kita ke depan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan, terima kasih. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, Engkau berkati. Tangan-tangan suci yang menyiapkan, yang melayani semua, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di hatiku. Mengalir di waktu hujan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang menjadi peringatan karena kita makan kebutuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat berat badan tangan kanan kita. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru diperceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita diibaratkan dan percaya dalam nama Tuhan. Saya minta penonton saudara kita berdoa. Haleluya, haleluya, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Berilah kemurahan-Mu Tuhan kepada kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Berilah kemurahan-Mu Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan dicurahkan ke dalam kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu itu Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kehidupan yang berseru kepada Engkau Tuhan. Berilah kesempatan Tuhan kepada kami Tuhan untuk menerima anugerah kasih-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau telah naik ke surga Tuhan, dan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu berupa lidah-lidah api di atas murid-murid-Mu ya Tuhan, di atas loteng Tuhan, di Yerusalem Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau memakai kami sekalian Tuhan untuk berbuat sesuatu yang Engkau inginkan kepada kami semua Tuhan. Biarlah kami masing-masing mendapatkan talenta kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau telah memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, untuk membimbing kami, menggembleng kami Tuhan,
supaya kehidupan kami tidak tersandung apapun ya Tuhan, seperti air mengalir terus Tuhan, tidak henti-hentinya Tuhan, seperti Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami sekalian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan senantiasa bersama-sama kami sampai Engkau datang kembali. Maranatha ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjauhkan kami dari segala ketidakinginan kami ya Tuhan. Kau tahu kehidupan kami masing-masing Tuhan, yang mengharapkan kasih-Mu yang mencokol dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, makasih. Kami serahkan santero kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin.